Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Akridatul Fatra dengan NIM 1920201063 dengan kelas PGMI 2 angkatan 2019, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radar Fatah Palembang. Baiklah, video ini memenuhi salah satu mata kuliah praktek video kali ini yaitu memenuhi salah satu mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan mendeskripsikan judul, yaitu upaya guru mengembangkan kemampuan mengarang melalui kebiasaan menulis buku harian pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Di sini terdapat identifikasi masalah, yaitu pembelajaran keterampilan menulis dengan menggunakan buku harian pada peserta didik kelas 4. Pembelajaran ini juga berguna untuk mengembangkan daya pikir peserta didik dan melatih kreativitas peserta didik. Akan tetapi keterampilan menulis menggunakan buku harian ini terkhusus kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, peneliti menemukan batasan masalah, yaitu beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut tidak semuanya dapat dibahas. Peneliti membatasi masalah pada kemampuan mengarang pembiasaan melalui buku harian pada siswa kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Nah, di sini peneliti juga mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana kemampuan mengarang si peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Yang kedua yaitu bagaimana proses pembiasaan menulis buku harian pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Yang ketiga yaitu apa upaya pembinaan guru, Pak. Yang ketiga itu apa upaya pembiasaan guru yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kemampuan mengarang pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Nah, tujuan dari penelitian yang ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan mengarang siswa peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Yang kedua yaitu mengetahui proses pembiasaan menulis buku harian pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui upaya pembiasaan guru yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kemampuan mengarang peserta didik kelas 4 SD Negeri 35 Banyuasin 3. Nah, di sini manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis. Nah, manfaat bagi peserta didik yaitu sebagai salah satu acuan dalam menulis serta menambahkan wawasan tentang kegiatan menulis buku harian. Nah, manfaat bagi guru pengajar yaitu dapat memiliki inovasi pembelajaran baru sehingga dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menulis karangan melalui buku harian. Nah, terdapat manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis yaitu untuk sebagai bahan informasi sebagai pengembangan kemampuan mengarang peserta didik dalam melalui buku harian. Yang kedua yaitu bagi peserta didik yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam cara belajar sehingga peserta didik termotivasi untuk menulis karangan melalui buku harian. Yang ketiga yaitu manfaat bagi guru yaitu dapat memperoleh gambaran alternatif atau metode pembelajaran untuk mengembangkan hasil belajar peserta didik serta menjadikan acuan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu manfaat bagi sekolah yaitu sebagai sumbangan atau pikiran yang diusahakan mengembangkan kemampuan mengarang melalui kebiasaan menulis buku harian terutama di SD Negeri 35 Banyuasin 3. Nah, di sini terdapat tinjauan pustaka. Nah, di sini peneliti menemukan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu oleh saudara Santo tahun 2013 membahas tentang peningkatan minat dan keterampilan mengarang menggunakan media gambar pada materi mengarang siswa kelas 4 SD Canisius Klepuk tahun ajaran 2019 sampai 2020.
2011 sampai 2012, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, dalam penelitian, Santo menyimpulkan bahwa mengarang pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan media gambar. Penggunaan dilakukan peneliti dengan cara observasi dan tes. Nah, penelitian Santo ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti. Nah, persamaannya itu sama meningkatkan kemampuan mengarang pada peserta didik, sedangkan perbedaannya yaitu Santo menggunakan penelitian PTA, sedangkan saya menggunakan riset dan Delbert. Perbedaannya yaitu penelitian Santo menggunakan penelitian PTA, sedangkan saya menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu Saudari Saidah tahun 2016 melaksanakan penelitian yang berjudul peningkatan kemampuan menulis karangan narasi melalui model mapping pada siswa kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Futuhiyah Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Nah, menurut Saidah Asadia menyimpulkan bahwa penelitian terdapat pengaruh yang signifikan atas peningkatan kemampuan menulis mengarang terkhusus narasi dengan model mind mapping pada kelas 4 mata pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyah Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, tahun ajaran 2016 sampai 2017. Nah, penelitian dia mempunyai persamaan dan perbedaan yang akan saya teliti. Nah, persamaannya yaitu membahas tentang kemampuan menulis karangan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak variabel penelitian yang menggunakan model mind mapping. Nah, di sini terdapat pengertian upaya guru. Yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, guru adalah seorang pekerja atau pengajar. Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dan situasi pendidik, atau seorang dewasa, jujur, sabar, sehat jasmani, susila, terbuka, adil, dan kasih sayang. Sedangkan menurut Aziz menyatakan bahwa guru adalah sosok yang digugu atau ditiru. Nah, berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa bahwa guru merupakan salah satu pahlawan tanpa jasa dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru harus kreatif mengajar untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan, serta mengembangkan faktor-faktor, situasi, dan kondisi dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu pengertian mengarang. Menurut Sirat, karangan adalah setiap tulisan yang diorganisasi yang mengandung isi dan tulisan untuk tujuan tertentu, yaitu seperti tugas di kelas. Sedangkan menurut Keraf, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat paragraf akhir menjadi sebuah wawasan dibaca dan dipahami. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa mengarang merupakan salah satu rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan sebuah kata atau pikiran melalui tulisan atau dibaca dan diamati oleh orang lain. Nah, di sini terdapat pengertian buku harian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, buku harian diartikan sebagai buku tulisan yang berisi catatan kegiatan yang dialami setiap hari. Buku ini berisi hal-hal yang sangat penting pada saat itu. Nah, sedangkan menurut Zulkarini, buku harian pada dasarnya adalah sebuah catatan penting tentang pengalaman, pemikiran, dan perasaan yang ditulis dari seseorang. Nah, dapat disimpulkan bahwa buku harian adalah salah satu dasar sebuah wadah atau tempat bagi seorang untuk menuangkan ide, perasaan, dan pemikiran yang telah dialami. Nah, jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini
desain penelitian yaitu memiliki tempat yang alami dan peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti yang mengumpulkan data bersifat image yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data bukan pandangan peneliti. Peneliti dilaksanakan di SD Negeri 35 Banyuasin 3, Pangkalan Panji, Kabupaten Banyuasin yang beralamat di Desa Pangkalan Panji, RT 4 RW 2, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan akan dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 13 sampai tanggal 12 Juni tahun 2022. Nah, jenis data dan sumber data pada penelitian ini, adapun subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru serta peserta didik. Nah, di sini kepala sekolah 1, guru 1 dan peserta didik peserta didik kelas 4 yang berjumlah 28, 16 perempuan dan 12 laki-laki. Nah, objek penelitian kali ini yaitu guru dan siswa. Nah, teknik pengumpulan data ini yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, di sini terdapat teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan memandang data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dalam diferentifikasi. Nah, yang kedua yaitu paparan data. Nah, data yang sudah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan selama penelitian berlangsung. Nah, di sini peneliti terdapat mengecekkan keabsahan data yang terdapat. Yang pertama yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang ada di luar. Yang kedua yaitu pengecekan anggota. Nah, pengecekan anggota ini terlibat dalam proses pengumpulan data yang sangat penting dalam pemeriksa derajat kepercayaan. Nah, yang ketiga yaitu perpanjang pengamatan. Dengan memperpanjang keamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.